Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi dalam pembelajaran mikroekonomi. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan 7 yang menandakan pertemuan mendatang kita akan mengalami yang namanya UTS. Maka pada pertemuan ke-7 ini sebenarnya kita harus mempelajari terkait tentang biaya produksi. Itu yang tertulis di RPP ya. Tapi ternyata pada kenyataannya biaya produksi itu bisa kita pelajari dalam satu bab yaitu di bab pertemuan ke-6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal di pertemuan ke-5 dan 6. Nah, pertemuan ke-5 itu masih ingat ya tentang teori perilaku konsumen dan yang ke-6 adalah tentang teori produksi. Ya, kita akan lanjut fokus pada pembuatan soal-soal yang insya Allah akan menjadi salah satu kisi-kisi yang bisa kita pelajari untuk UTS mendatang. Seperti itu ya. Oke, let's check it out. Ya, sebagai pengingat kembali, teori perilaku konsumen ini kita disuruh menghitung eee, surplus dari ini ya, kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, semakin tinggi kepuasan, maka nilai utility-nya akan semakin besar pula. Nah, bentuk kurva teori nilai guna itu bersifat menurun dari kiri ke kanan atas. Nah, jika pada teori tersebut menandakan bahwa semakin banyak yang dikonsumsi, maka akan semakin berkurang pula nilai kepuasan yang kita terima atau yang kita konsumsi. Ya, kemudian tentang teori produksi, di mana teori produksi ini merupakan kebalikan dari teori tingkah laku konsumen. Biasanya ini untuk menentukan kurva penawaran ya, karena kita menghitung berapa produksinya. Nah, kemudian di sini bentuk kurva yang muncul itu biasanya bersifat naik atau kebalikan dari teori perilaku konsumen dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, teori produksi digunakan untuk menghitung fungsi produksi dan meminimalkan biaya produksi. Nah, selain itu kita juga disuruh menghitung yang namanya gimana sih cara menguntungkan, eee memaksimalkan keuntungan, seperti itu. Nah, teori ini seringkali menandakan bahwa semakin tinggi fungsi produksi yang digunakan, seharusnya akan semakin tinggi pula jumlah konsumsi yang dihasilkan. Namun, pada teori ini akan tetap ada sebuah titik jenuh di mana, nilai itu akan menurun. Nah, di sini perbedaan kurvanya cukup terlihat ya. Ini ada utility marginal, yaitu dari atas ke bawah. Itu sifatnya jadi semakin kita pernah konsumsi pertama itu semakin tinggi, kemudian semakin banyak yang kita konsumsi, maka menurunlah marginal tersebut. Nah, kemudian dari utility totalnya atau total nilai gunanya itu melambung ya seperti biasa. Karena apa? Karena pasti akan titik puncak atau titik jenuh di mana nilai guna totalnya akan menurun mengikuti dengan nilai guna marginalnya yang menurun juga di setiap penambahan unit. Nah, kemudian untuk teori produksi sendiri, ini ada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Jadi ini ada tahap-tahapannya. Ini mulai dari tahapan yang pertama, di mana terus mengalami penaikan. Nah, kemudian di tahap kedua, ini adalah tahap di mana mulai menanjaknya tidak terlalu drastis dan akan menuju ke titik penurunan. Nah, di sini adalah titik jenuhnya, di mana pada tahap ketiga ini akan mengalami produksi totalnya itu akan menurun. Nah, di sini terkait dengan average product itu yang dihasilkan dari jumlah tenaga kerja ini dibagi dengan produksinya. Nah, itulah mendapatkan rata-rata dari perseorangnya. Kemudian untuk marginalnya sendiri ini adalah fungsi yang menjelaskan bahwa setiap ada kenaikan jumlah tenaga kerja maka akan juga terdapat kenaikan jumlah produksinya. Seperti itu. Nah, ini ya contoh soal perilaku konsumen. Seorang konsumen membeli mangga dan durian dan nilai guna total yang dari makanan masing-masing buah tersebut adalah seperti tabel di bawah ini. Ini durian dan ini mangga. Jumlahnya 1 sampai 6. Nah, di sini ada nilai total guna. Total gunanya di sini mulai dari 250. Dan di sini mangga jumlahnya dari yang pertama sampai ke-6 itu terus menaik dari 370 hingga ke 1070. Cuman
dipastikan ada yang namanya nilai marginal. Nah, di sini ketika kita sudah melihat, posisi tabel seperti ini, maka yang akan kita kerjakan, kita lakukan adalah, eee, sesuai dengan pertanyaannya. Yang pertama, tentukan nilai guna marginal dari memakan durian dan memakan mangga. Nah, ini, untuk pertanyaan kedua, ini adalah misal harga mangga dan durian itu masing-masing 500. Berapakah jumlah durian dan mangga yang akan dibeli apabila uang jajan yang akan dibelanjakan adalah 3.500? Nah, kemudian di sini pasti, ketika kita mempelajari mikroekonomi atau makroekonomi, kita akan menggambarkan yang namanya grafik. Nah, grafik di sini adalah nilai guna total dan marginal dari mangga dan durian tersebut. Nah, ini dari jawaban pertama, kita akan menghitung nilai guna marginal. Cara mengerjakannya gimana sih? Jadi, marginal utility dari N itu atau menilai guna marginal N itu adalah sama dengan nilai guna total N dan nilai guna total N-1. Nah, misal nih, kita menghitung nilai guna marginal ini. Karena jumlahnya ketika 0 itu pasti akan tetap 0, maka nilai guna total itu dikurangi 250 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah nilai guna marginal 250. Nah, begitu pula selanjutnya, ketika kita akan menghitung nilai marginal yang kedua, maka kita lihat nilai guna total yang kedua dikurangi nilai guna total yang ke-1. Jadi hasilnya adalah 210. Begitu juga sampai terakhir. Kita ambil contoh di 900 ini ya. Ini adalah jumlah yang ke-6. Nilai guna total yang ke-6. Untuk menghitung nilai marginalnya, maka kita akan menghitung dengan cara 900 dikurangi 850, maka nilai guna marginalnya adalah 50. Kemudian ketika kita melihat pada mangga, cara pengerjaannya sama, nilai guna total yang pertama itu pasti dikurangkan dengan 0 karena kita belum mengkonsumsi barang tersebut. Maka 370 itu nilai guna marginalnya tetap di 370. Nah, kemudian untuk ke bawahnya itu sama, sampai akhirnya kita melihat pada jumlah yang ke-6, kita akan menghitung nilai guna marginal yang ke-6 dengan nilai guna total yang ke-6. Kita lihat dulu nih. 1070 dikurangi dengan nilai guna N-1 atau di sini kita bilang 5 karena kita akan menghitung 6 ya. Nah, jadi 1070 dikurangi 1050 maka nilai guna marginal di jumlah ke-6 adalah 20 saja. Begitu kira-kira. Jadi mudah kan ya untuk jawaban nomor pertama. Biasanya pada UTS kita akan memberikan nilai minimal 0,25 lah ya. Oke, selanjutnya untuk jawaban yang kedua. Ketika ada pemaksimalan nilai guna karena yang bisa dibelanjakan itu adalah Rp3.500. Nah, kalau misalnya itu kita tidak membeli durian sama sekali, maka kita bisa membeli mangga 7 buah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mau membeli durian sama sekali, maka kita bisa membeli mangga 7 buah. Atau begitu pula sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli durian semua, maka kita sama sekali tidak beli mangga, yaitu tetap yang digunakan adalah 3.500. Namun, ada yang perlu diperhatikan, karena semakin sering atau semakin banyak kita akan membeli, konsumen akan turun nilai marginalnya. Nah, maka untuk memaksimalkan nilai kepuasan dari pembeli, kita cari nilai marginal yang paling tinggi. Nah, di sini lanjutan pada jawaban kedua itu adalah ini kita lihat di tabel seperti ini. Ini harga mangga dan durian karena sama, maka kita jadikan satu jumlahnya. Ini kita berkebalikan. Kenapa? Karena ketika kita membeli satu durian, maka kita akan membeli 6 mangga. Kemudian ketika kita akan membeli 2 mangga, maka di sini kita akan membeli 5 mangga. Ketika kita akan membeli 3 durian, maka kita akan membeli 4 mangga. Ketika kita hitung nilai total marginal dari kedua
buah ini, durian dan mangga ini ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Maka total budget yang didapatkan itu adalah 3.500 atau 7 buah yang bisa didapatkan. Nah, maka yang bisa yang paling kita ambil dalam kesimpulan ini, maka yang dibeli adalah tingkat total margin yang paling tinggi, yaitu 470, di mana konsumen akan membeli 6 durian dan 1 mangga. Jika durian dan mangga memiliki harga yang sama dan budget yang diberikan adalah 3.500. Nah, ini adalah grafik ketiga. Jadi besok teman-teman kalau misalnya mau CBT, usahakan menggunakan laptop ya. Jadi berusaha untuk mengetahui lebih cepat bahwa teman-teman itu akan menggambar grafik dengan baik seperti ini menggunakan aplikasi yang sudah ada di dalam uh, Word atau PPT. Jadi teman-teman bisa langsung pakai saja, jadi nggak usah kesulitan untuk buat penggaris dan segala macamnya, kemudian difotokan atau diupload. Tinggal teman-teman persiapkan saja laptopnya untuk melakukan ujian ya, karena mau tidak mau kita harus melakukan ujian dengan menggunakan bantuan alat-alat. Tapi ketika misal memang nih tidak bisa, benar-benar tidak bisa dilakukan atau menggunakan laptop nih, teman-teman boleh juga menggambar, cuman berikan kualitas gambar yang baik. Yang pertama tidak buram, yang kedua dengan gambar yang beraneka warna seperti ini juga. Ya, jadi walaupun teman-teman melakukan manual, tapi tetap hasilnya akan menjadi lebih baik seperti ini. Oke? Nah, ini kira-kira gambar grafiknya, tinggal tadi dimasukin aja kalau misalnya teman-teman pengen pakai eh, apa namanya alat bantu dan ini bikinnya enggak kurang dari 2 menit. Itu cukup simple. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Jadi di sini ada 2 latihan soal ya. Ini latihan soal pertama dan nanti selanjutnya ada latihan soal kedua tentang teori perilaku konsumen. Nah, ini dipelajari baik-baik, dibuat latihan beneran dan dipelajari ketika teman-teman akan melakukan UTS. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan di sini sudah ada juga ada tabelnya, ini antara makanan dan pakaian. Kalau tadi antara mangga dan durian ya, kurang lebih konsepnya sama. Kemudian tentukan nilai guna marginal dari membeli makanan dan pakaian. Itu sama, pakai aja cara atau tahapan yang sama dengan yang saya berikan contoh soalnya. Nah, kemudian berapa jumlah makanan dan pakaian yang bisa dibeli dengan pendapatan sebegini banyak. Nah, itu sama juga cara pengerjaannya. Kemudian, grafik nilai guna dan total marginal dari pembeli dan makanan. Ini sama ya kayak tadi, tinggal teman-teman masukin aja datanya yang tadi sudah dikerjakan di pertanyaan 1 dan 2. Nanti hasilnya akan dengan mudah tergambar grafiknya. Ini juga latihan soal yang kedua, yaitu harga satu ada ini ya, ada tabel yang mengatakan bahwa ada Claire yang membeli uh, membeli apa namanya apel itu sebanyak 6 buah, kemudian membeli pir sebanyak 12 buah. Nah, padahal harga satu apel itu adalah 2.500 dan harga satu buah pir adalah 5.000. Nah, dari kelima konsumen tersebut, konsumen mana yang berada di titik optimum kombinasi buah yang mereka konsumsi. Nah, kemudian bagi yang tidak berada di titik optimum, berikan rekomendasi kepada setiap orang titik optimum yang dapat mereka peroleh. Seperti itu. Jadi misal Claire nih di 6 dan 12 ternyata itu adalah titik optimum. Maka apa yang akan harus dilakukan? Bill, Haley, Alex, dan Luke. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal fungsi produksi. Di sini kita melihat tenaga kerja, data tenaga kerja itu berapa orang. Jadi di sini ada produksi total yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Misal di sini ada 1 orang tenaga kerja, ternyata dia bisa memproduksi 150 buah. Kemudian ketika di sini ada tenaga kerja 7, ternyata dia cuma bisa memproduksi 1.505. Nah, di sini contoh soalnya, fungsi perusahaan memiliki sebidang tanah dan sejumlah alat pertanian. Tanah dan peralatan pertanian tidak dapat diubah jumlahnya, jadi anggap saja tetap.
Nah, jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi yang akan dicapai pada setiap produk kerja akan ditunjukkan pada tabel di samping. Ini ya, jadi dari 1 sampai 10, ketika ada 10 pekerja, produksi totalnya 1.300. Nah, hitung produksi marginal dan rata-rata pada tenaga kerja. Berapakah produksi marginal mencapai maksimum? Dan yang kedua, seperti biasa, gambar atau lukis kurva produksi totalnya, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Nah, kita akan mulai dengan menjawab bagaimana kita menghitung produksi marginal dan rata-rata. Tadi sudah diketahui ya, setiap tenaga kerja itu memiliki produksi totalnya sendiri. Nah, di sini itu adalah 1.500, 1.400, 810, dan selanjutnya sampai 1.300. Ternyata kita lihat di sini produksi marginalnya. Berapa sih produksi marginalnya? Nah, ini bisa kita lihat dengan selisih. Selisihnya antara ini 400 dikurangi dengan 150, maka hasilnya adalah 250. Nah, di sini seperti biasa, kenapa kok tenaga kerja di sini produksi marginalnya selalu 150? Karena pada saat tenaga kerja 0, produksi totalnya pasti 0. Kemudian yang dihasilkan Pak marginalnya juga 0. Jadi maka di sini 150 dikurangi 0 sama dengan produksi marginalnya 150. Begitu juga selanjutnya sampai ke produksi totalnya 1.300 dikurangi 1.440. Maka di sini ternyata sudah masuk ke produksi marginal yang menurun. Jadi marginal itu pasti selalu menurun ya. Nah, kemudian kita lihat di sini produksi rata-ratanya. Dari mana produksi rata-rata diambil? Produksi rata-rata diambil dilihat dari produksi total dibagi dengan 1 tenaga kerja. Maka yang bisa dihasilkan 1 tenaga kerja, produksi rata-ratanya adalah 150. Nah, begitu juga ketika misal 810 ini dibagi 3, maka hasil produksi rata-ratanya adalah 270. Begitu juga selanjutnya sampai ini 1.300 dibagi 10 tenaga kerja, maka produksi rata-ratanya adalah 130 buah. Nah, tenaga kerja mencapai produksi paling maksimal pada saat kapan sih? Itu pada saat jumlah pekerja 3 orang dengan produksi marginalnya adalah 410. Jadi mereka ini average-nya naik terus di tahapan pertama, kemudian akan menurun di tahapan kedua, dan akan sangat menurun di tahapan ketiga. Nah, di sini walaupun produksi rata-ratanya mungkin tidak terlihat menurun sangat signifikan, tetapi kita lihat dari produksi marginalnya sudah mulai minus. Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memaksimalkan tenaga kerja yang ada dengan menghasilkan produksi rata-rata yang cukup tinggi. Nah, ini di sini 270. Jadi satu orang bisa menghasilkan 270 produksi. Ya, ini adalah jawaban dari nomor 2. Cara pengerjaannya sama kalau misalnya teman-teman pakai itu ya, pakai aplikasi, ya, di mana kita cuma tinggal masukin aja itu datanya, kemudian akan muncul hal seperti ini. Di sini yang biru adalah produksi totalnya, mengkelung gini ya. Nah, kemudian produksi marginalnya itu naik di titik nomor 3. Jadi ini paling tinggi yang bisa dilakukan ketika ternyata produksi yang bisa dilakukan hanya maksimal hanya di 3 orang. Selanjutnya akan mengalami penurunan. Kemudian produksi rata-ratanya ini cukup stabil karena satu orang masih memiliki hitungan rata-rata untuk memproduksi cukup baik seperti itu. Nah, kemudian ini latihan soalnya, ini sama persis dengan yang bisa kita kerjakan tadi. Nah, silakan teman-teman melihat ini di sini jumlah pekerjanya 1 sampai 8, jumlah produksinya 1 sampai 24. Nah, ini sebuah perusahaan memiliki data sesuai dengan tabel di samping. Hitung produksi marginal dan rata-rata. Ini sama kan ya tadi kayak tadi. Nah, di mana pada tenaga kerja berapakah produksi marginal mencapai maksimum? Maka kita akan membuat yang namanya tahapan jumlah pekerja, kemudian ditambah jumlah produksi. Nanti ada produksi
Ini jumlah produksi total ya. Nah, kemudian nanti kita akan menghitung namanya produksi marginal dan kita akan menghitung produksi rata-rata. Nah, kemudian dari ketiga data tersebut, masukkanlah data itu kepada sang pembuat kurva ini ya. Kemudian akan muncullah kurva-kurva produksi total, marginal, dan rata-rata tersebut. Ini sudah teman-teman pernah pelajari juga. Dan ini tuh sudah ada contohnya juga ya di beberapa slide, di beberapa pertemuan kemarin, di pertemuan ke-6 maupun ke-5. Jadi nanti teman-teman tinggal buka lagi resource-nya dan ini dipahami ketika misal memang tidak ada pertanyaan, ketika forum saya jawab terlalu lambat, maka teman-teman boleh japri ke saya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih dan semoga lancar UTS-nya. Jangan lupa tips dari saya ketika akan melakukan pembelajaran yang bersifat hitung-hitungan, maka latihanlah sebanyak mungkin. Dan pastikan teman-teman juga mengulang pembelajaran yang teman-teman lakukan atau yang pernah dikasih sama dosennya gitu ya, itu dikerjakan ulang. Belajarlah dari pengalaman teman-teman di matematika ekonomi bisnis. Karena apa? Karena kita pernah sangat mempermudah teman-teman hanya dengan mengganti angkanya saja, tapi semua tahapannya sama. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman tetap belajar karena ini nanti kuliah online ya akan terus berlanjut sampai ke semester yang akan datang. Jadi sampai UAS. Jadi mungkin di sini akan ada kesulitan yang kita temui bersama, yaitu kami tidak bisa menilai secara keaktifan teman-teman selain dalam forum dan kuis yang dijawab seperti itu. Dan biasakanlah menggunakan latihan soal semaksimal mungkin. Dan kalau misalnya ini ketika mengerjakan latihan soal ini tidak bisa menggunakan eh, tidak bisa menggunakan laptop atau segala macamnya, bisa kirim attachment dalam bentuk foto. Seperti itu, pastikan teman-teman mengerjakan sendiri dan latihan sendiri. Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.